Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, baik dari kecelakaan maupun penyakit sehubungan dengan aktivitas kerja. K3 bertujuan untuk memberi keamanan bagi karyawan saat bekerja, menghindarkan mereka dari gangguan baik yang bersifat fisik maupun mental. Penerapan K3 juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan melalui bantuan dari perusahaan sendiri atau lembaga eksternal. Kepanjangan K3 sendiri mempunyai dua istilah lain yang disingkat dengan K3. Yang pertama adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang menjadi jargon pemeliharaan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Yang kedua adalah K3, singkatan dari kategori 3, yang merupakan salah satu pangkat bagi PNS dari kelompok honorer. Namun, kepanjangan K3 yang terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan kerja kini lebih banyak dikenal daripada dua lainnya. Manfaat K3 terdapat 3 unsur, yaitu bagi pekerja, bagi perusahaan, dan bagi masyarakat dan negara. Ini adalah manfaat-manfaat dari K3. Keselamatan kerja di bengkel elektromekanik. 1. Peralatan sistem keselamatan kerja. 2. Penyebab kecelakaan kerja. 3. Keselamatan listrik. 4. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama bekerja di laboratorium. Nomor 1. Jangan menyentuh saluran tegangan tinggi. Bahayanya sangat fatal. Nomor 2. Jangan mengoperasikan peralatan atau alat ukur melebihi batas maksimum. Nomor 3. Jangan bertindak sembrono atau ceroboh. Selalu lakukan check and recheck. Nomor 4. Jagalah kebersihan ruangan dan jangan menempatkan benda-benda yang tak berguna di lantai. Peralatan sistem keselamatan kerja. Alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standarisasi. APD adalah sesuatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seluruh tubuh pekerja serta menambah unsur keselamatan pekerja dan orang sekelilingnya. Serta APD sudah tertuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kelemahan penggunaan APD. Perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang tak tepat, cara pemakai APD yang salah, APD yang tak memenuhi persyaratan yang diperlukan. Sering APD tak dipakai karena tidak enak atau kurang nyaman, itulah yang memicu kelemahan penggunaan APD. Apa sajakah APD standar nasional Indonesia untuk bidang kelistrikan? Alat pelindung diri atau APD, terutama teknisi listrik. Alat pelindung yang berfungsi melindungi bagian mata dan muka. 1. Kacamata. 2. Tudung kepala. 3. Face shield. 4. Topi khusus las dan kap pelindung muka dan mata. Alat pelindung kepala atau helm proyek biasanya untuk melindungi kepala dari benturan atau pukulan benda-benda, serta melindungi kepala dan rambut untuk mencegah rambut terlilitnya mesin atau percikan api. Pelindung telinga terdiri dari 2, earplug dan sound barrier. Untuk earplug biasanya dipakai untuk kerja bising yang relatif masih rendah. Kalau sound barrier, tingkat kebisingannya lebih tinggi daripada earplug. Alat pencegah jatuh adalah sabuk pengaman. Sabuk pengaman atau safety belt biasa digunakan ketinggian 3 meter ke atas, serta sabuk pengaman serbaguna. Sama halnya seperti safety belt, hanya berfungsi ganda, si pemakai dapat duduk tergantung sambil bekerja. Alat pelindung tangan, yaitu sarung tangan. Sepatu safety sebagai alat pelindung kaki. Dan ini adalah alat pelindung tubuh. Alat pelindung hidung dan mulut, masker atau respirator.
Alat deteksi gas. Alat deteksi gas merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas di suatu tempat. Alat ini berguna bagi teknisi listrik dalam mendeteksi kebocoran gas, sehingga para pekerja tidak sembarangan menyalakan daya listrik di saat adanya kebocoran gas yang bisa saja menimbulkan kebakaran dan lain-lain. Alat pelindung ruangan. Alat pengaman ruangan terutama alat-alat pemadam kebakaran, khususnya bengkel rawan terhadap bahaya kebakaran. Dan terakhir adalah alat dan obat P3K. Penyebab kecelakaan kerja. Faktor internal atau individu. Tidak fokus dalam bekerja. Kemampuan atau keandalan yang kurang dalam bidang. Sikap perilaku yang buruk. Faktor eksternal atau lingkungan. Job desk yang tidak jelas. Pekerjaan berisiko tinggi. Sarana dan prasarana kerja yang kurang. Adanya keresahan di dalam bekerja. Tanda-tanda keselamatan kerja. Tanda pengenal pipa untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Tanda pengenal pipa berguna untuk mengetahui benda, cairan, atau gas yang berada di dalam pipa. Pipa tersebut ditandai dengan cincin atau tanda panah berwarna. Berikut adalah warna pengenal bagi pipa, seperti air berwarna hijau, uap berwarna merah, udara biru, dan lain-lain. Dan berikut adalah rambu-rambu K3.